amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita mulai majelis mulia ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas seperti biasa. Mata kuliah kita hari Selasa ini adalah fikih keluarga. Insya Allah kita akan membahas tentang wali nikah, ya. Wali nikah ini sebagaimana yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah salah satu rukun dalam nikah. Ya, tidak sah seorang menikah tanpa adanya wali. Nah, inilah pendapat mayoritas para ulama. Walaupun menurut madhab Al-Hanafiyah, madhab Hanafi membolehkan bagi wanita yang sudah pernah menikah, ya, atau janda boleh menikahkan dirinya sendiri. Nah, namun ini pendapat madhab Hanafi. Adapun madhab mayoritas para ulama adalah mensyaratkan harus hadirnya wali nikah atau adanya wali nikah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan membahas, ya, siapa yang dimaksud dengan wali nikah itu. Nah, apa syarat-syaratnya, ya, sehingga wali nikah ini bisa menjadi wali putri kita semuanya, ya. Apakah boleh wali nikah ini adalah beragama non-muslim, anaknya muslimah seumpama, tapi ayahnya belum mendapatkan hidayah, boleh atau tidak gitu. Nah, dan insya Allah ada pembahasan yang berkaitan dengan wali nikah. Sebelumnya kita membahas apa sih secara bahasa makna dari wali nikah. Ya, wali ini sendiri secara bahasa mengandung 3 makna. Yang pertama adalah al-qurbu atau kedekatan. Ya, wali itu orang yang dekat. Ya, wali itu adalah kalau wali Allah berarti orang yang dekat dengan Allah. Wali murid berarti orang yang dekat dengan murid tersebut, ya, yaitu orang tuanya. Nah, secara bahasa juga bisa berarti an-nusrah atau pembelaan atau pertolongan. Artinya wali ini adalah orang yang senantiasa siap untuk membela kita, yang senantiasa siap untuk menolong kita. Nah, ini orang tua kita ya selalu siap menolong anaknya, ya. Terkadang malah anaknya salah pun dibela juga. Nah, kemudian ketiga, wali ini juga secara bahasa berarti al-mahabbah atau kecintaan. Ya, wali Allah berarti dia memang kekasihnya Allah. Makanya kita tidak boleh sembarangan dengan kekasihnya Allah. Kalau kita menyakiti kekasihnya Allah, kita artinya telah memukul genderang perang dengan Allah. Na'udzubillah. Nah, wali murid berarti ya orang tua dari murid itu, yaitu orang yang sangat mencintai kepada anaknya. Nah, ini secara bahasa. Nah, yang kita bahas di sini adalah wali nikah. Ya, bukan wali murid
atau bukan juga wali Allah, ya, ataupun wali-wali yang lainnya. Nah, sedangkan secara istilah wali yang dimaksud dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wilayah, ya, atau memiliki kekuasaan, atau melakukan akad, untuk melakukan akad, ya, misalnya yang memiliki kekuasaan untuk melakukan akad atas orang orang lain dengan seizinnya, ya, maksudnya adalah orang tersebut bisa mengakadkan putrinya. Ini bapak kita ini adalah wali kita, ya. Nah, seorang perempuan kan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, maka yang menikahkan adalah walinya. Nah, wali yang paling utama, yang nomor satu, yang paling berhak menikahkan kita putrinya, yaitu adalah bapak kita. Adapun kalau pengantin laki-laki ini tidak butuh wali, karena dia boleh menikahkan dirinya sendiri, ya. Adapun perempuan maka harus dinikahkan oleh walinya, seperti itu. Ya, kenapa seperti itu? Kok dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Ya, memang dari Allahnya seperti itu, ya. Syariat Islam itu mengaturnya seperti itu. Ya, hikmahnya ya banyak sekali, ya. Karena lelaki inilah yang akan bertanggung jawab terhadap perempuan atau calon istrinya tersebut. Makanya dia yang langsung mengakadkan, yang menikahkan. Ya, adapun wali perempuan kenapa tidak bisa menikahkan dirinya sendiri? Karena perempuan inilah yang akan akan diayomi oleh suaminya ini, ya. Dan seolah-olah ayahnya inilah yang awalnya setiap harinya selalu memenuhi kebutuhannya, memenuhi nafkahnya. Nah, kewajiban tersebut dipindah alihkan kepada suaminya itu, ya, kepada berarti calon menantu dari si bapak tersebut, begitu. Semua kebutuhannya, nafkahnya dipenuhi oleh laki-laki tersebut yang akan menikahi putrinya. Begitupun si putri tersebut, pengantin perempuan tersebut pun harus menghargai, ya, menjunjung tinggi suaminya sebagaimana dia menghargai bapaknya, ya, yang dahulu memberikan nafkahnya tersebut, gitu. Jadi hak dan kewajiban semuanya harus ditunaikan. Sebagaimana istri mendapatkan hak nafkah dari suaminya, istri juga punya kewajiban, ya, untuk menaati kepada suaminya sebagaimana dahulu dia menaati kepada bapaknya atau walinya, gitu. Nah, dalam istilah fikih, ya, wali ini secara umum, ya, kalau dalam bab nikah seperti tadi yang kita jelaskan, yaitu orang yang memiliki hak untuk mengakadkan orang lain, yaitu mengakadkan anaknya, ya, dengan seizinnya. Setelah anaknya ini mau untuk dinikahkan, maka dia menjadi walinya. Nah, adapun secara umum, wali dalam pembahasan fikih itu bisa berarti pemimpin negara, waliul amr, ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Taatilah kepada Allah, taatilah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri yaitu pemimpin negara, yaitu pemerintah, ya. Selagi pemerintah memerintahkan sesuatu yang dibolehkan, ya, maka kita wajib untuk menaati perintah dari pemerintah, gitu. Jadi tidak hanya kita menaati Allah dan Rasulullah, perintah dari pemerintah itu juga harus ditaati atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau pemerintah menyuruh kita sesuatu yang haram, ya, dilarang memakai jilbab semua. Ya, dilarang sholat, dilarang azan. Nah, ini maka kita tidak wajib untuk menaatinya, karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang ketaatan tersebut berupa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang dekat dengan Allah itu juga dinamakan wali, seperti yang tadi kami jelaskan, yaitu waliullah,
ya, orang yang sangat dekat dengan Allah, sudah ma'rifah dengan Allah, sudah mengenal dengan Allah, ya, sudah menjadi kekasih Allah, mereka juga dinamakan wali Allah. Dan setiap zaman itu ada waliullah, ya. Bahkan menurut para ulama di Ka'bah itu setiap hari itu pasti ada wali yang tawaf di Ka'bah tersebut. Cuma kita tidak tahu siapa orang tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak tampakkan kepada kita semuanya siapa di antara mereka yang merupakan kekasih Allah, agar kita selalu menghormati manusia, gitu. Ya, agar kita selalu menghormati manusia. Jangan sampai kita mudah merendahkan orang. Takut-takut nanti ternyata yang kita rendahkan adalah wali Allah. Ya, maka dari sinilah kita tidak boleh merendahkan siapapun, baik secara zahirnya mungkin pelaku maksiat, ya, secara zahirnya bahkan dia mungkin kafir, gitu ya. Kita tidak boleh merendahkan orang kafir karena kita tidak tahu akhir hayat kita dan akhir hayat dia. Ya, jangan-jangan dia sebelum meninggal dia kemudian masuk Islam, kemudian bertaubat, ya, dan kita naudzubillah ternyata sebaliknya begitu. Maka kita tidak boleh, ya, sekali-kali merendahkan siapapun walaupun secara zahirnya adalah, ya, rendah gitu. Kemudian wali juga orang yang diserahkan tanggung jawab untuk mengelola harta orang lain, ya. Orang tua ini juga ketika anaknya masih kecil-kecil, seumpama seorang ibu seumpama ketika suaminya meninggal, anak-anaknya masih kecil-kecil, anak-anak ini kan dapat warisan dari ayahnya, maka ibu ini juga sebagai wali yang dia bertanggung jawab menjaga harta anak-anaknya tersebut, ya, warisan dari bapaknya, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang dinamakan wali, ya, di dalam Islam. Ya, dalam pernikahan ini wali ini menempati posisi yang sangat sakral dan sangat penting, ya. Tanpa hadirnya wali maka sebuah pernikahan tidak sah. Dasarnya apa? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 232 Allah berfirman, fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Yang artinya, maka janganlah kamu atau kalian para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Nah, ini terkadang ada, ya, para wali tidak mau anaknya itu nikah lagi. Entah nggak tahu kenapa dia menghalang-halangi anaknya untuk nikah lagi tanpa alasan yang dibenarkan syariat, gitu. Kecuali kalau alasannya dibenarkan syariat. Ya, seumpama anak kita, putri kita mau menikah dengan laki-laki non-muslim, nah, maka kita sebagai bapak, sebagai wali, maka harus menghalang-halangi anak kita menikah dengan lelaki tersebut, begitu. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, maka tidak boleh kita menghalang-halangi anak kita untuk menikah, gitu. Ya, hak semua anak kita untuk menikah, begitu. Kita sebagai orang tua hanya mengarahkan, ya, hanya membimbing, ya, kamu menikah dengan laki-laki yang baik, terutama yang baik dari sisi agamanya, begitu. Kita membimbing sebagai seorang orang tua, ya. Bahkan kita tidak boleh ujuk-ujuk menikahkan tanpa izin dari anak kita, dari putri kita. Tiba-tiba anak kita pulang dari mana gitu, ya, tiba-tiba sudah ada laki-laki, ya, ini sudah jadi suami kamu, sudah ayah nikahkan tadi. Nah, itu jangan, harus minta izin terlebih dahulu kepada anak kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyumam ro'atin nukihat bi ghairi idzni waliyiha fanikahuha batilun. Nah, ini orang tua juga, ya, punya hak untuk melarang anaknya untuk menikah. Maka wanita yang ingin menikah harus izin dulu kepada orang tuanya, izin dulu kepada bapaknya. Nah, kalau ternyata dia nikah lari gitu, ya, sudah kadung cinta sekali dengan pasangannya,
kemudian ayahnya tidak mengizinkan karena memang alasannya syar'i, nah, maka nikahnya batil. Nah, nikahnya tidak sah, nikahnya batal ya. Kalau berhubungan maka zina ya. Fa in dakhala biha falaha al-mahru bimastahalla min farjiha. Ini. Namun di sini dikatakan jika suaminya telah menggaulinya, maka bagi wanita tersebut mahar dari kehormatan yang telah diberikannya dan dihalalkan baginya. Dan jika ada perselisihan dari wali keluarga wanita, maka penguasa atau hakimlah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak ada walinya. Nah ini, kalau ternyata ya dia menikah tanpa wali, ini sebenarnya nikahnya batil, tidak sah gitu ya. Nikahnya tidak sah. Tetapi bagaimana kalau sudah terjadi begitu? Bisa solusi yang pertama bisa dengan difasakh, bisa dibatalkan nikahnya tersebut. Bisa jadi nikahnya terus berlanjut, tetapi harus ada izin dari orang tua tersebut. Orang tuanya sudah mengizinkan, kemudian karena sudah digauli, maka wanita tersebut berhak untuk mendapatkan maharnya gitu. Tapi kalau ternyata berselisih, tetap orang tuanya, walinya tidak mau mengizinkan, ya, padahal seumpama wanita tersebut adalah wanita yang pasangannya adalah pasangan yang syar'i, ya. Kemudian alasan dari orang tuanya, dari walinya ini tidak syar'i, ya, maka sultanlah, fasultan, maka hakimlah atau penguasalah yang menjadi wali bagi wanita tersebut. Ini kalau walinya sudah tidak waras ya, tidak masuk akal ya, dia menghalang-halangi anaknya untuk menikah ya, malah disuruh nikah dengan laki-laki yang non muslim, seumpama laki-laki yang tidak seagama. Nah, maka padahal wanita tersebut sudah ingin sekali menikah, sudah saatnya untuk menikah, maka sultan atau pemerintahlah ini yang bertindak sebagai walinya begitu. Wallahu a'lam. Berikutnya, hukum wali meminta izin kepada calon mempelai wanita. Nah ini, jadi selain wanita ini juga meminta ayahnya, meminta izin kepada ayahnya sebagai walinya untuk menikahkan dirinya dengan pasangan yang dia cintai, ya, setelah mendapatkan izin maka walinya ini kemudian menikahkan putrinya ini, ya. Nah, sebaliknya walinya ini juga harus meminta izin kepada putrinya ini ketika dia ingin menikahkan anaknya. Jangan ujuk-ujuk dia nikahkan, ya, kemudian sudah ada laki-laki di rumah, itu adalah suamimu, silakan kamu suami istri. Nah, jangan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la tungkahul ayyimu hatta tusta'maro walal bikaru hatta tusta'zana. Ya, janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta. Baik, bagus. Ya, mohon maaf. Bagus tembus. Ya, janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan. Terutama kalau anak kita janda ya, sudah pernah menikah. Ini izinnya lebih ditekankan ya, karena janda berbeda dengan yang masih perawan. Nah, dan juga tidak pula perawan sebelum dimintai izin. Perawan ini juga harus diminta izin. Kamu mau enggak anakku nikah dengan si fulan ini? Ya, dia itu bagus, anaknya rajin sholat subuh, ya, pekerjaan sudah ada, ya, keluarganya juga terpandang, mau enggak gitu. Nah, jadi diminta izin. Dalam sebuah hadis izinnya adalah diam, ya. Kalau anak perempuan kita diam, senyum-senyum, menunjukkan dia itu suka, ya, berarti itu sudah menunjukkan dia sudah mengizinkan gitu. Kemudian dari Abdullah bin Buraidah meriwayatkan bahwa seorang gadis datang kepada Rasulullah dan berkata,
Sungguh ayahku telah menikahkanku dengan sepupuku untuk mengangkatnya dari kehinaan. Ya, nikah dengan sepupu kan boleh. Ya, walaupun tidak dianjurkan karena terlalu dekat hubungan kekeluargaannya, ya. Dianjurkan kita kalau menikah itu dengan orang yang asing yang jauh dari hubungan kekeluargaan. Ya, karena itu lebih lebih apa? Lebih baik lah di dalam agama seperti itu. Nah, beliau pun menyerahkan keputusan kepadanya. Lalu ia berkata, aku telah mengizinkan apa yang diperbuat oleh ayahku. Nah, ini menunjukkan bahwa ayahnya bagus meminta izin kepada anak putrinya. Lalu ia berkata, aku telah mengizinkan apa yang telah diperbuat ayahku, tetapi aku ingin memberitahukan kepada para wanita bahwa para ayah tidak memiliki kekuasaan apapun. Ini artinya apa? Ayah ini jangan, ya, walaupun dia itu punya hak, punya kekuasaan untuk menikahkan anaknya, tetapi tidak boleh memaksa. Ya, ketika memang alasannya itu adalah kecuali kalau alasannya syar'i, alasan orang tua ini seumpama anaknya ini pasangannya adalah non muslim. Orang tuanya memaksa jangan, pokoknya memaksa supaya jangan menikah dengan laki-laki tersebut, maka boleh begitu. Tetapi kalau memaksa untuk menikahkan dengan seseorang, nah ini tidak boleh. Nah, seorang laki-laki tidak boleh, seorang ayah tidak boleh, karena laki-laki masih banyak, tidak harus dengan lelaki tertentu itu yang dipilih oleh bapaknya begitu ya. Dan kita tidak tahu ke depannya, ya. Barangkali yang pilihan dari bapaknya ini ternyata ya tidak tepat begitu ya. Walaupun mungkin sebenarnya laki-laki tersebut itu baik, tetapi karena mungkin tidak cocok ya antara laki-laki dan perempuannya itu, sehingga tidak langgeng hubungan keluarganya. Baik. Berikutnya syarat wali. Nah, ini siapa wali yang bisa menjadi wali kita? Orang tua yang bisa menjadi wali kita. Ya. Yang pertama adalah laki-laki, bukan ibu kita. Ibu kita itu walaupun orang tua kita tapi tidak bisa menjadi wali. Ya, kalau ternyata orang tua bapak kita sudah meninggal, maka tidak kemudian berpindah kepada ibu, tidak. Nanti ada wali berikutnya ya. Nah, yang pertama adalah laki-laki, harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Ya. Tidak boleh juga setengah laki-laki, setengah perempuan. Kedua, harus beragama Islam. Nah, makanya kalau ternyata orang tua kita murtad, naudzubillah ya, atau mungkin belum masuk Islam, dari lahir memang non muslim gitu, maka tidak bisa dia menjadi wali kita. Ya, harus mencari harus berpindah kepada wali berikutnya yang di bawahnya. Yang ketiga, berakal. Ya, orang tua kita atau bapak kita memang berakal, tidak gila ya. Tidak gila, tidak sedang mabok. Kemudian yang keempat, baligh. Ya, kalau orang tua ya pasti insya Allah baligh lah. Sudah baligh. Yang kelima, merdeka. Dia bukan budak. Kalau zaman dahulu itu banyak para budak begitu. Nah, itu nggak bisa menjadi wali. Dan yang keenam adalah adil. Adil di sini maksudnya adalah bukan pelaku maksiat atau dosa besar, ya, suka mabok, ya, atau suka membunuh, suka berzina, main wanita. Nah, ini tidak adil dalam Islam, tidak dikatakan adil, gitu. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan la nikaha illa bisyahidai adlin wa waliyin mursyidin. Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan dua saksi yang adil, ya. Yang adil maksudnya itu yang istiqomah lah, yang agamanya itu lurus, ya. Bukan penjahat, bukan preman gitu. Bukan pezina, bukan pencuri, bukan gembong narkoba gitu.
Wa waliyin mursyidin, dan wali yang mursyid. Mursyid itu artinya dia bisa mengarahkan, bisa membimbing gitu. Nah, ini yang berakal, mursyid juga. Ini syarat-syarat wali ada 6 ya. Dalam hukum kompilasi Islam juga dijelaskan perkara tentang wali ini. Jadi masalah pernikahan ini alhamdulillah sudah masuk ke dalam undang-undang kita ya Indonesia ya. Yang belum masuk itu permasalahan kisos, permasalahan rajam dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah muamalat, pernikahan, zakat ya, itu sudah pada masuk ya. Bahkan pernikahan itu sudah lama masuk. Nah, sekarang masalah perbankan juga mulai pada masuk ya. Makanya ada Bank Syariah Indonesia gitu. Nah, wali nikah ini terdiri dari pertama wali nasab. Ya. Ini yang paling utama yang didahulukan adalah wali nasab. Yang nomor pertama adalah ayah kita. Yang pertama bersifat hierarkial, tidak boleh dilangkahi atau diacak. Nanti ada urutannya, nanti kita sebutkan. Ya, urutannya itu siapa saja yang paling berhak. Kemudian yang kedua, kecuali jika yang bersangkutan memberikan izin kepada orang lain. Seumpama yang paling berhak kan bapak kita, ayah kita. Ya, ayah kita ternyata mungkin grogi ya di hadapan orang banyak, mau menikahkan putrinya grogi, sehingga udahlah saya serahkan kepada adik saya gitu. Boleh, silakan seperti itu. Karena paman itu juga wali kita juga. Atau diserahkan kepada orang lain yang tidak ada hubungan nasab pun boleh. Seumpama udahlah saya pengen dapat berkahnya syekh, dapat berkahnya ustadz atau berkahnya Habib gitu. Akhirnya ada Habib diundang, tolong Bib nikahkan putri saya, itu juga boleh, silakan. Kemudian yang kedua, wali hakim. Wali hakim ini ya bagi orang yang tidak punya wali. Yang dimaksud wali hakim adalah kepala negara, Presiden Jokowi. Nah, kalau Presiden Jokowi ngurusin pernikahan semua calon pengantin seluruh Indonesia ya enggak bisa, maka diserahkan kepada Menteri Agama. Menteri Agama juga nggak bisa, diserahkan kepada KUA ya di daerahnya masing-masing gitu. Di Indonesia kepala negara memberikan kewenangan kepada Menteri Agama melalui kantor urusan agama KUA gitu. Baik. Berikutnya, nah inilah bagian wali nasab ya. Yang pertama adalah ayah. Ini yang paling berhak. Ayah ini adalah yang paling berhak untuk menikahkan putrinya. Ya, ayah kandung ya maksudnya ya, bukan ayah tiri. Ayah kandung. Nah, ayah kandung kalau ternyata tidak ada, semua sudah meninggal, maka berpindah kepada kakek. Kakek juga sudah tidak ada. Ya, maka berpindah kepada ayahnya kakek. Ayahnya kakek apalagi sudah tidak ada. Maka berpindah kepada siapa? Saudara laki-laki. Nomor 4 ini sebelah kanan. Saudara laki-laki kita, jadi kakak atau adik kita. Seumpama perempuan tersebut anak nomor 2, punya kakak laki-laki. Nah, itu kakak laki-lakinya bisa menjadi pengganti dari ayahnya yang sudah almarhum. Kemudian nomor 5 juga saudara saudara laki-laki yang seayah ya. Seayah. Kalau seumpama tidak ada saudara laki-laki kandung, maka saudara laki-laki seayah, satu ayah. Ya, seumpama ayahnya ini nikah lagi. Ya. Nah, dia ternyata saudara seayah. Nah, itu juga lebih berhak setelah saudara kandung. Kemudian nomor 6, anak saudara laki-laki kandung, yaitu keponakan. Keponakan kita juga bisa menjadi wali bagi kita. Keponakan dari saudara kandung. Kemudian nomor 7, keponakan dari saudara laki-laki seayah. Nomor 8, paman. Nomor 8 baru paman ya. Kalau secara kedekatan kan biasanya kan atau secara secara kelumrahan ya. Mungkin kalau di kita ketika tidak ada ayah harusnya yang menggantikan adalah paman begitu. Tapi ternyata di dalam
agama kita tidak. Yang lebih berhak justru malah saudara kita, ya. Tetapi biasanya saudara kita kan nggak enak sama paman ya, akhirnya memberikan wewenangnya itu kepada paman kalau memang ada paman begitu. Maka silakan saja gitu ya. Nah, ini urutannya ada sampai 21 ya. Baru nanti nomor 22 adalah wali hakim terakhir gitu. Kalau 21 orang ini sudah tidak ada semuanya, semua ada seorang wanita hidup semata wayang ya, tidak ada keluarganya, maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Dia datang ke KUA, Pak, tolong dong Pak, saya udah pengen nikah dengan laki-laki ini, bisa nggak jadi wali saya gitu. Nanti KUA mengecek apa benar dia memang hidup semata wayang. Oh iya, ternyata dia wanita, keluarganya kena tsunami dulu gitu ya. Keluarganya sudah meninggal semua kecuali dia, maka bisa KUA ini menjadi wali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya ada wali adol. Adol itu ya wali yang tidak mau menikahkan calon mempelai perempuannya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syara. Ya, wali yang adol itu yang beler yang nakal lah, maksudnya aneh gitu ya, kekeh biasanya itu kolot gitu. Saya nggak mau nikahin anak putri saya dengan laki-laki yang beda ormas dengan saya. Ini biasanya ada dulu itu di kampung ya, karena semua calon pengantin laki-lakinya itu dari ormas yang berbeda dengan dia atau beda partai, akhirnya nggak mau. Ini Muhammadiyah, ini NU. Nah, ini jadi itu bukan alasan yang syar'i, tidak bisa dibenarkan alasan seperti itu. Alasan yang syar'i itu ya contohnya masalah agama ya, semua agamanya itu tidak baik atau permasalahan sekufu. Kufu nanti akan dijelaskan ya apa yang dimaksud dengan alasan syar'i di bawah ini. Nah, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama. Seumpama ayahnya ini menghalang-halangi putrinya untuk menikah, maka wali hakim ini bertindak. Nah, setelah dari pengadilan agama memutuskan untuk kewalian ini berpindah ke wali hakim, maka dia bisa bertindak. Nah, adapun alasan yang dibenarkan oleh agama adalah satu, laki-lakinya tidak sekufu. Nah, sekufu itu yang sepadan ya, seumpama beda agama itu kan nggak sekufu. Ini perempuannya muslim, laki-lakinya non muslim, ini tidak sekufu begitu ya. Ada yang mengatakan sekufu itu tidak hanya dalam agama tetapi juga dalam status sosial ya, bahkan dalam masalah nasab. Ada yang mengatakan Habib atau Syarifah itu tidak bisa menikah dengan ya yang bukan Habib atau Syarifah, gitu, tidak sekufu ya, kecuali kalau mereka mau mereka ikhlas, artinya nggak apa-apa saya nikah dengan orang biasa begitu. Tapi kalau orang tuanya, walinya melarang, semua putrinya Syarifah gitu ya, bapaknya ini Habib Syarifah, menikah dengan orang biasa ya, bukan Habib. Orang tuanya melarang, jangan, kamu kan Syarifah, ini kamu calon kamu bukan Habib, jangan. Nah, ini menurut sebagian ulama pelarangan dari bapaknya ini dibenarkan karena tidak sekufu gitu, karena tidak sekufu. Ada yang mengatakan sekufu itu dalam hal masalah strata sosial. Contohnya perempuannya ini adalah S3, profesor ya, dia pendidikannya tinggi, sedangkan calon mempelai lakinya adalah ya, mohon maaf, mungkin pekerjaannya tukang becak gitu ya, rendah gitu, pendidikannya cuma SD saja, maka orang tua boleh mencegah putrinya untuk menikah dengan calon laki-laki, mempelai laki-laki tersebut begitu. Walaupun tidak semua ulama mengiyakan. B, maharnya kurang dari mahar misli. Nah, ini juga sama, seumpama maharnya tidak sesuai dengan mahar misli. Mahar misli itu mahar yang sepadan. Seumpama
bisa dilihat dari saudara-saudaranya atau wanita di sekitarnya gitu. Maharnya itu biasanya memang kalau wanita seperti itu ya, semisal itu adalah seumpama berapa? Seumpama 10 juta. Maka kalau ternyata tidak semisli, sepadan, maka wali dari perempuan tersebut boleh menghalangi putrinya untuk menikah. Ya. Kemudian yang ketiga, ada peminang lain yang lebih sekufu. Ya, ada peminang lain yang lebih sepadan, maka dari wali boleh menghalangi putrinya untuk menikah dengan laki-laki tersebut gitu. Hukum perempuan menunjuk orang lain sebagai wali. Nah, ini kisahnya kalau ada wanita yang tidak punya wali, hidup semata wayang, ya. Keluarganya sudah tidak ada, walinya juga sudah tidak ada. Bagaimana? Imam Qurtubi berkata, apabila seorang perempuan berada di tempat yang tidak ada penguasa, tidak memiliki wali, maka dia boleh menyerahkan urusannya kepada tetangga yang dipercayai. Nah, ini kondisinya memang darurat. Dia tidak punya wali. Maka gimana cara menikahnya? Sedangkan dia sudah waktunya untuk menikah. Maka dia boleh menunjuk tetangga ya yang bisa dipercaya, ya yang muslim, yang bisa menjadi wali, ya syarat-syarat 6 wali tadi yang dijelaskan untuk menjadi walinya dia. Boleh nggak? Boleh seperti itu menurut Imam Al-Qurtubi. Menurut Imam Syafi'i ini termasuk jenis tahkim, ya penunjukan pengantara, dan yang ditunjuk sebagai hakam menduduki posisi hakim gitu. Sumpama orang hidup di negara non muslim, di minoritas, di sana tidak ada orang Islam, ya, tidak ada KUA, tidak ada keluarganya juga, ya, keluarganya udah nggak ada, ya, KUA pun nggak ada. Nah, maka ketika itu dia mencari orang Muslim, ya, untuk menjadi hakim dia. Bisa jadi temannya dia, bisa jadi tetangganya dia, tetapi syaratnya harus muslim, harus adil gitu. Ini menurut Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu. Silakan bagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz, bisa saya bertanya Ustadz? Waalaikumsalam, silakan Bu. Begini Ustadz, saya ingin penjelasan yang istilahnya atas dasar apa kalau anak itu tidak bisa dinikahkan oleh ayahnya karena dia bukan anak sah menikah ya Ustadz. Berarti itu anak biologis ya. Ya. Padahal sudah jelas kalau itu memang ayahnya, maksudnya tuh si ibu tuh mengandung karena dari memang hubungan dengan si laki-laki itu. Di luar nikah ya? Ya, di luar nikah Ustadz. Tapi alasannya sebetulnya apa ya Ustadz gitu? Iya. Ada kan, emang ini ada dua pendapat ulama ya. Seumpama ada anak yang lahir di luar nikah gitu ya. Apakah ayahnya itu, seumpama ayahnya menikahi lagi ya, atau enggak menikahi lagi? Ada dua kondisi. Kalau ternyata ayahnya ini menikahi ibunya ini, semua ketika berhubungan badan belum menikah, kemudian ketika hamil dinikahi sama laki-laki itu yang menghamili itu. Menurut sebagian madhab, kalau tidak salah madhab Syafi'i, kalau belum 6 bulan bayinya, maka nasabnya nyambung. Nasabnya nyambung lagi. Jadi bukan hanya ayah biologis saja, tetapi juga ayah secara nasab, secara agama begitu. Kecuali jadi kalau enggak, ya menjadi ayah kandung, menjadi ayah kandung. Maksudnya tadi 6 bulan, kalau maksudnya begitu tahu tanda-tanda si wanita ini hamil terus dinikahkan gitu sebelum 6 bulan gitu. Iya betul. Maka nasabnya nyambung. Kalau setelah 6 bulan maka tidak menjadi ayah nasab. Ini sebagian pendapat.
Walaupun ada yang berpendapat lagi, walaupun sudah lebih dari 6 bulan, tetap dia menjadi ayah nasabnya dengan laki-laki tersebut menikahi wanita itu, ibunya tadi. Gitu. Seperti itu, Bu. Ada yang mengatakan juga tidak nyambung walaupun dinikahi oleh ayahnya itu. Ya, tetapi saya lebih condong memilih mazhab yang mengatakan nyambung karena itu lebih menjaga kepada kehormatan. Ya, apalagi seumpama laki-laki itu mau bertobat, ibunya juga mau bertobat, itu kan kalau ternyata kita, oh ini nggak bisa nih, nggak nyambung nih, nggak bisa jadi wali nasabnya, nah itu akan mencoreng nama baiknya. Akhirnya orang yang asalnya nggak tahu jadi tahu, orang yang asalnya tertutup aibnya jadi terbuka. Ya, orang yang akhirnya pada berghibah dan lain sebagainya begitu. Nah itu setahu saya seperti itu, ya. Tapi kalau nggak dinikahi, seumpama udah ditinggalkan, kemudian dinikahi laki-laki lain, maka laki-laki lain itu sama sekali tidak bisa menjadi ayahnya. Wong ayah biologis saja tidak, ya kan? Ayah itu juga tidak. Ayah secara agama. Ah? Dinikahkan oleh wali hakim kalau seandainya Iya, nikah betul. nanti. Dinikahkan oleh wali hakim. Dinikahkan oleh wali hakim. Lalu yang kedua ini Ustadz, kalau misalnya seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, tapi dalam berjalannya waktu pada saat mereka mau menikah, si pihak wanita nih, calon mempelai wanita baru tahu kalau anak itu adalah anak biologis dari kedua orang tuanya. Itu sebaiknya gimana Ustadz? Dinikahkan, maksudnya langsung bisa dinikahkan langsung atau lebih baik dibatalkan gitu? Saudaranya maksudnya? Jadi gini Ustadz, misal ada seorang wanita mau menikah dengan laki-laki. Ternyata laki-laki ini adalah anak di luar nikah dari kedua orang tuanya gitu. Oh Ini iya. sebaiknya gimana Ustadz? Anak berarti anak ini ya, apa ya istilahnya anak haram gitu ya. Betul ya. Oh. Bagaimana hukum menikah dengan anak ya sebenarnya kita nggak boleh menyebutnya anak haram ya. Dia tidak bersalah. Anak tersebut tidak bersalah dan anak tersebut tidak berdosa. Anak tersebut itu tidak kemudian otomatis masuk neraka, enggak. Nah, anak kita menikah dengan seseorang baik laki-laki atau perempuan yang hamil di luar nikah itu sah-sah saja. Tidak ada larangan, tidak ada hadis, tidak ada ayat yang melarang kita menikah dengan seseorang yang hamil di luar nikah, tidak ada. Yang dilarang itu kita menikah dengan non-muslim, ya. Kita menikah dengan orang kafir, orang musyrik itu tidak boleh. Tapi kalau menikah dengan seseorang yang mungkin orang tuanya dulu punya masa kelam ya maka tidak apa-apa. Yang kelam kan orang tuanya, bukan anaknya. Anaknya itu kan lahir itu kan nggak punya dosa, ya. Dia nggak punya dosa, lahir dan perbuatan itu yang melakukan adalah orang tuanya, bukan dia, maka tidak apa-apa. Kalau seumpama mau melanjutkan silakan, kalau tidak melanjutkan juga silakan. Ya, sebuah perjodohan ya, selagi belum belum akad, maka kita boleh membatalkan itu ya dengan alasan yang syar'i, dengan alasan yang yang tidak dibuat-buat begitu. Silakan saja. Bahkan ketika kita sudah menikah pun kita kan boleh membatalkan pernikahan, mencerai gitu kan. Tapi dengan alasan yang syar'i kan. Kita mencerai istri kita, boleh. Cerai kan halal ya, tetapi kan harus dengan alasan yang syar'i. Kalau alasannya tidak dibenarkan oleh agama ya tidak boleh. Itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Ya, sama-sama. Berikutnya dari Ibu Siti Julaiha, mohon izin bertanya, apakah nikah wali hakim karena tempat tinggal di seberang lautan zaman dulu masih sulit transportasi, tapi si anak diberikan surat izin tertulis oleh ayah? Mohon, iya. Boleh, silakan Ibu. Jadi ketika
kita ada di negeri seberang ya, orang tua kita di tanah halaman, orang tua kita kemudian memberikan izin, saya izinkan kepada siapa untuk menjadi wakil saya, maka silakan, boleh saja. Kalau zaman dulu mungkin masih komunikasinya menggunakan surat-surat gitu ya, boleh silakan. Kalau zaman sekarang sudah mudah, sudah bisa menggunakan apa, WA, telepon langsung. Saya serahkan ini perwalian kepada ini, boleh silakan. Jadi sah ya nikahnya, Ustaz? Sah, insya Allah. Sah, gitu. Kalau nikahnya secara online bagaimana? Kalau nikahnya secara online masih diperselisihkan ulama, ya, masih diperselisihkan ulama. Terutama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kan mensyaratkan ketika nikah harus satu majelis antara laki-laki, pengantin laki-laki dengan walinya, harus satu majelis. Kalau di online kan tidak satu majelis ya. Nah, walaupun ada yang membolehkan, namun untuk lebih amannya lebih baik kalau kita memang tidak bisa hadir, walinya nggak bisa hadir semua. Ya, semua kalau dulu teman saya banyak itu di Mesir. Laki-lakinya ada di Mesir, perempuannya juga di Mesir, orang tuanya di Indonesia. Nah, gimana? Sedangkan orang tuanya nggak bisa ke Mesir, ya mungkin terkendala biaya atau apa gitu. Akhirnya walinya ini menyerahkan perwalian, mewakilkan seseorang yang ada di sana, bisa jadi temannya perempuan itu mungkin punya teman laki-laki, atau kepada KBRI ya, orang yang ada di KBRI untuk menjadi wali hakim. Itu juga diperbolehkan gitu. Itu lebih aman daripada online. Lebih aman daripada nikah online yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Saya Ustaz. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan hukum Islam atau fikih itu kan biasanya banyak perbedaan. Suaranya kecil, Bu. Oh gitu. Ya, halo tes. Ya. Gimana? Terkait dengan hukum Islam ini Pak Ustadz. Jadi kan kalau kita tahu itu ada beberapa pendapat terkait hukum Islam. Nah, ada anjuran kita untuk mengacu kepada salah satu pendapat, misalnya Syafi'i aja, apa Hambali aja gitu ya. Padahal kita orang awam kan nggak paham gitu. Ini yang masuk Syafi'i itu yang mana-mana aja, yang Hambali itu yang mana-mana aja gitu. Nah, menyikapi yang perbedaan yang seperti itu, karena katanya kita nggak boleh mengikuti semua mazhab. Yang sebaiknya seperti apa sih Pak Ustadz? Ya, kalau orang awam, mazhabnya adalah mazhab gurunya. Ya, orang awam itu mazhab gurunya, mazhab kiainya, mazhab ulamanya. Ya, ulamanya mengarahkan kemana, yaitu mazhab dia. Begitu. Ya, yang bermazhab itu adalah orang yang memang dia berilmu, ya, para ustadz itu bermazhab begitu. Jadi dia itu nggak bisa berijtihad. Dia juga sebenarnya kemampuannya itu ada, tetapi tidak bisa berijtihad. Maka dia bermazhab, mazhab A, mazhab B begitu. Nah, adapun orang awam, maka mazhabnya mazhab gurunya. Gurunya mengarahkan kemana, itu yang diikuti. Dari sini kita paham pentingnya seorang guru. Ya, maka kita ketika belajar jangan sendirian. Jangan cuma baca buku, jangan cuma mendengarkan dari YouTube saja, jangan cuma membaca dari internet. Itu rawan kita itu salah beragama. Maka kita harus berguru. Gurunya juga harus jelas. Dia punya guru siapa, gurunya berguru ke siapa, gurunya berguru ke siapa, sampai nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita mengadakan
kuliah seperti ini yang kita undang sebagai guru ini bukan orang sembarangan. Memang beliau itu punya guru. Ya, saya alhamdulillah punya guru. Guru saya juga nyambung ke gurunya lagi, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pemahaman kita itu tidak menyimpang, ya, seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita, begitu. Ya itu. Baik, Pak Ustadz. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak, saya mau bertanya begini. Kan sekarang teh masih marak yang pernikahan itu ya, yang kawin sirih, nikah sirih itu, Pak. Terus misalnya punya anak, terus anaknya kan perempuan, itu bapaknya bisa jadi wali nikah enggak gitu? Soalnya Bisa. kan nikah sirih. Bisa. Oh, bisa. Bisa, Ya. iya. Oh iya, soalnya saudara saya juga ada yang begitu, iya. Bisa, Bu. Ya, Bisa. makasih Pak Ustadz. Ya, Mm. ya, makasih. Ya, sama-sama. Bisa, Bu. Jadi nikah siri itu secara agama sah gitu ya. Sehingga anaknya pun sah. Dia boleh menjadi walinya. Begitupun dia berhak untuk mendapatkan warisannya. Ya. Warisan berhak juga. Cuma masalahnya ketika seumpama bapaknya ini tidak tanggung jawab, seumpama gitu ya. Maka ini masalahnya di situ, nanti negara tidak bisa bertindak, ya. Tidak bisa bertindak. Ini suami saya, loh mana buktinya? Nggak ada surat nikahnya. Nah, maka negara tidak bisa membela. Ya, tapi kalau ada suratnya, ya nikahnya resmi, kan negara bisa membela begitu. Bedanya di situ. Oh gitu. Makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Pak Ustadz mau tanya. Ya. Apa betul wanita yang sudah pernah menikah ya, misalkan janda gitu, bisa menikah tanpa harus dengan berwalikan dari keluarganya ya Ustadz? Saya pernah dengar kayak gitu. Apa betul kayak gitu? Ini menurut madhab Hanafi, Bu. Menurut madhab Hanafi, memang janda itu bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya. Oh gitu. Berarti menurut benar madhab, ya Ustadz ya, ada iya, ya? ada madhab Hanafi. Cuma kalau saya pribadi tidak menyarankan ya. Tidak menyarankan untuk nanti ditakutkan apa? Akan terjadi banyak perzinaan. Nanti orang mau berzina, ya kan? Biar kita nggak zina, kamu nikah sama saya ya, gitu kan? Kan tinggal kan nggak perlu izin ke orang tuanya. Iya betul, serem Ya kan? banget ya. Serem nanti terjadi perzinaan marak gitu kalau kayak gitu nanti. Ya. Saya pikirnya itu aliran sesat Ustaz. Ternyata mazhabnya ada ya Ustaz ya? Ada mazhabnya. Oh. Iya. Makasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz, mau izin bertanya satu lagi Ustaz. Seperti tadi anak biologis ya. Terus kedua orang tuanya ini kan nikah sebelum 6 bulan. Di perjalanan bercerai. Itu dia dapat hak waris juga Ustaz. Gimana, Bu? Tadi kan ada anak biologis itu kata Ustadz kalau di bawah 6 bulan kehamilannya itu boleh ayahnya menjadi wali hakim kan? Bukan wali hakim, itu wali nasab itu. Bukan wali hakim, maksudnya wali nasab langsung ya walinya. Tapi terus di tengah perjalanan mereka bercerai nih kedua orang tuanya. Lalu anaknya ini dapat waris, masih dapat hak waris Ustadz. Iya, kalau sudah nikah maka nyambung itu nasabnya. Nah, ketika bercerai antara bapak ibunya itu tetap kan orang tua itu nggak ada orang tua, nggak ada mantan orang tua, nggak ada mantan bapak, nggak ada mantan ibu, mantan anak juga nggak ada, ya kan? Yang ada itu mantan pacar nggak ada. Tapi kalau mantan orang tua, mantan anak itu nggak ada. Jadi tetap hubungan masih ada.
walaupun Ya baik. bercerai. Jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ada titipan pertanyaan Ustadz. Jadi di sini ada suami yang menikah siri tapi memiliki istri sah. Jadi ada istri sah, ada istri yang siri. Nah, dari istri siri ini dia punya putra dan putri. Kemudian dari yang istri siri ini berjalan dengan waktu, akhirnya mereka melegalkan pernikahannya gitu. Kemudian berapa lama si suaminya meninggal. Kemudian yang jadi pertanyaan itu warisan itu kan untuk kedua istrinya ya, Ustadz. Apakah istri yang berstatus hukumnya siri itu status hukum anak-anaknya apakah mendapatkan juga? Iya, Karena tadi kan udah ketika, ilegal kan? tapi karena ketika pas begitu menikah siri itu data-datanya nggak lengkap Ustadz, jadi tidak memiliki bukti-bukti kayak gitu. Jadi Tapi kan status udah nikah, udah dilegalkan kan? betul Ustadz. Kalau udah dilegalkan ya nggak ada masalah lagi. Kalau udah dilegalkan, sudah tidak siri lagi, maka nggak ada masalah lagi. Bahkan kalau seumpama tidak dilegalkan pun, itu anak-anak dari nikah siri itu anak kandung dia dan berhak waris, berhak mendapatkan waris begitu. Oh gitu. Jadi untuk mendapatkan waris itu tidak harus nikah secara secara resmi terdaftar di pemerintah. Iya. Karena di zaman Nabi kan nggak ada pendaftaran itu kan. Tapi pewarisan tetap berjalan kan. Jadi pendataan itu hanya ada di zaman modern sekarang ya untuk merapikan begitu ya. Nah, kalau di zaman Nabi nggak ada. Maka tadi walaupun tidak dilegalkan pun anak dari nikah siri itu tetap mendapatkan waris. Ya, cara pembagiannya gimana? Pembagiannya sesuai dengan Islam. Gitu. Ustaz, kalau ini kan karena memang tidak ada bukti-bukti gitu dari ini dan memang mungkin dilihat dari akte kelahiran anak juga dari mulai lahir anak sampai dia besar tuh kan kelihatan ya Ustadz kapan orang tuanya melegalkan pernikahan, misalnya menikahnya 2015 tapi sirinya 2005 misalnya begitu. Itu secara hukum itu tuh kan anak-anaknya nggak dapat waris Ustadz secara hukum karena hukum negara karena tidak tercatat anaknya. Kalau menurut agama Islam kan mungkin kita dapat si anak-anaknya, tapi karena tidak ada catatannya tidak ada gitu, jadi secara hukum kan si anak ini nggak dapat. Itu gimana ya Ustadz? Iya, kalau solusinya gitu. Kalau kita mau membagi waris kan tidak harus melalui negara. Iya enggak? Membagi waris itu tidak harus melalui negara, harus ini anaknya sah atau enggak gitu, enggak harus. Tetapi membagi waris ke kiai, ke ustadz itu juga bisa. Tanya ke kiai, ke ustadz, Ustadz saya punya punya istri 2, dari istri 1 sekian, dari istri 2 sekian, saya punya harta sekian, bagaimana cara pembagiannya? Udah, nanti ustadz tersebut akan membagikan sesuai dengan aturan Islam seperti apa ya. Nanti anak yang dari nikah siri dengan anak yang nikah tidak siri yang resmi itu bagiannya sama, disamakan. Karena apa? Karena tidak berpengaruh, nikah siri dengan tidak siri itu tidak berpengaruh. Tetap anak itu mendapatkan bagian sesuai dengan haknya. Begitu. Ya. Baik Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi?
Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi